di podcast Generasi Syariah Membangun Negeri. Nah, hari ini kita bakal ngobrol dari hati ke hati nih teman-teman, mengenai bagaimana sih ekonomi syariah menjadi fondasi baru bagi masa depan perekonomian di Indonesia. Dan serunya lagi, obrolan ini bakal diisi oleh anak muda yang memiliki kepedulian besar terhadap arah perkembangan perekonomian ini ya. Halo Kak Ina Rahina, Kak Satrina, gimana nih kabarnya hari ini ya? Halo Kak Eka, halo untuk semua pendengar. Hari ini aku seneng banget karena udah diajakin ngobrol. Apalagi udah dengar tadi tema dari Kak Eka. Menurut aku ekonomi syariah itu luas, punya kedalaman konsep dan menawarkan peluang untuk perkembangan ekonomi ke depannya. Hai semuanya, aku senang banget bisa ada di sini. Aku selalu percaya bahwa generasi muda punya peran penting dalam membangun perekonomian yang lebih adil dan juga berkelanjutan. Jadi aku sangat excited banget untuk berbicara lebih panjang lagi hari ini. Kita mau dari yang dulu kali ya Kak? Oke, apa sih yang bikin kalian tertarik dengan ekonomi syariah? Soalnya nih, banyak anak muda di luar sana yang mungkin mengenalnya cuma sekilas, tapi kalian berdua memilih untuk mendalami bidang ini lebih jauh. Kenapa nih Kak? Ketertarikan awal aku muncul karena nilai keadilan dan keberlanjutan yang ditawarkan dari ekonomi syariah ini. Tetapi setelah belajar lebih jauh, aku sadar kalau ekonomi syariah ini bukan hanya tentang larangan riba atau aturan haram-haramnya. Dari situ aku belajar bahwa dengan mempelajari ekonomi syariah itu adalah salah satu cara memberikan kontribusi nyata bagi bangsa ini. Kalau aku melihat kesenjangan ekonomi masih sangat terasa ketika membaca tentang prinsip syariah, aku merasa ada solusi yang lebih menenangkan. Ada rasa kepedulian sosial yang nyata, yang kuat, dan itu bukan tentang mengejar profit saja, tetapi juga bagaimana kita mengejar kemaslahatan, dan aku merasa itu selaras dengan nilai-nilai yang menurutku harus dimiliki oleh generasi kita. Oke, jadi intinya kalian memahami ekonomi syariah bukan sebagai sistem alternatif ya Kak, tapi sebagai upaya yang dapat menciptakan keseimbangan. Wah, keren banget nih. Dan kita masuk ke pembahasan ini ya Kak. Boleh. Oke, banyak nih yang bilang bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi nasional. Jadi menurut kalian, apa sih yang membuat sistem ini layak dikatakan sebagai pilar yang strategis? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ina dulu? Oke, aku jawab ya. Menurut aku, kekuatan utama ekonomi syariah itu terletak pada prinsip stabilitasnya, mekanisme bagi hasilnya, dan juga larangan spekulasi yang berlebihan. Serta sistem ini juga menjadikan negara kita ini fokus pada pengembangan sektor real. Nah, menurut aku, jika negara ingin punya ekonomi yang kokoh, fondasinya harus kuat, dan syariah itu menawarkan kerangka yang dapat mendukung hal itu. Nah, tambahannya lagi, sektor syariah itu luas banget. Ada zakat, ada wakaf produktif, dan ada industri halal hingga ke fintech syariah. Semuanya bergerak dan berkembang pesat. Kita bisa melihat banyak startup syariah yang muncul dari anak-anak muda. Nah, itu menjadi minat dan kreativitas anak muda dalam membangun ekonomi yang lebih etis lagi. Oke, jadi menariknya lagi, sistem ini banyak dipicu oleh generasi kita sendiri ya Kak? Betul sekali. Oke, selanjutnya kita sering dengar ungkapan nih bahwa masa depan ekonomi syariah itu berada di tangan generasi muda. Benar banget. Iya, jadi menurut kalian peran konkret yang dapat dimainkan oleh anak muda itu apa aja nih? Sebenarnya peran anak muda itu banyak sekali ya Kak Eka. Contohnya itu dari sisi literasi, kita bisa jadi agen penyebar informasi. Karena kan kita tahu kalau generasi kita ini sangat-sangat aktif di media sosial kan. Dan seharusnya generasi muda ini bisa memanfaatkan media sosial itu untuk berbagi informasi. Nah, di sisi lain kita juga bisa menjadi pelaku langsung. Contohnya kita merintis bisnis. Nah, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip syariah itu dari awal sejak kita mendirikan bisnis kita. Nah, tambahannya lagi, peran ini adalah menjadi
muda punya kreativitas tinggi. Nah, kita hadir dengan model bisnis baru, teknologi baru, dan cara berpikir baru yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, hal yang paling penting menurutku adalah anak muda itu bisa menjadi suara perubahan. Bagaimana kita mendorong kebijakan publik yang bisa mendukung ekonomi syariah. Setuju sih aku Kak, harusnya anak muda nggak harus jadi penonton aja, tetapi juga mempunyai arah perkembangan yang bisa mempengaruhi perkembangan perekonomian ini. Setuju banget. Oke, sekarang kita bahas tantangannya ya Kak. Karena seperti yang kita tahu bahwa setiap sistem besar itu pasti punya hambatan yang besar pula. Jadi apa ini yang kalian lihat sebagai tantangan ataupun hambatan terbesar bagi pengembangan ekonomi syariah? Kalau tantangan yang paling terasa itu mungkin masalah literasi ya. Banyak orang itu tertarik dengan ekonomi syariah, tetapi pemahamannya itu belum menyeluruh. Akhirnya muncul anggapan bahwa ekonomi syariah itu rumit dan terbatas. Padahal justru sangat universal loh jika kita teliti ataupun dalami konsep ekonomi syariah itu sendiri. Nah, betul banget. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana meskipun regulasi sudah berkembang, namun buktinya di lapangan masih ada kesenjangan antara teori dengan praktik. Belum lagi masih ada pelaku usaha yang belum bisa beradaptasi dengan prinsip syariah ini. Nah, tantangan yang ketiga mengenai dengan ekosistem digital kita yang masih belum terintegrasi ke model syariah. Jadi itu sangat menjadi tantangan bagi ekonomi syariah itu sendiri. Tapi tantangan ini bisa jadi pemicu kita untuk bergerak ya Kak? Betul. Iya sih, betul. Tapi jangan salah nih teman-teman. Justru karena tantangan itu ada, kita sebagai generasi muda bisa menjadi agen ataupun bisa menjadi pelopor ekonomi syariah itu sendiri. Kita bisa kembangkan dari pemahaman-pemahaman yang kita dapat di pendidikan kita ini. Sekarang kita bahas solusinya nih ya. Menurut kalian, apa langkah nyata yang bisa dilakukan oleh generasi muda agar perekonomian syariah itu lebih baik nih ke depannya? Kalau berbicara solusi ya sangat-sangat banyak. Solusi yang sederhana tapi penting. Mulai dari meningkatkan pemahaman kita melalui berbagai platform belajar yang sangat mudah diakses di zaman sekarang ini. Kita juga bisa memberikan solusi pada diri kita sendiri, baik itu dalam aktivitas sehari-hari, contohnya itu berbelanja, berdagang, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Nah, prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan itu juga sangat banyak dan juga sangat-sangat sesuai dengan ekonomi syariah. Contohnya itu menerapkan prinsip transparansi itu dalam hal berdagang, dalam hal berbelanja ataupun sebagainya. Nah, sikap kejujuran, amanah, semua itu bisa menjadi solusi untuk generasi-generasi kita maupun orang-orang yang ada di pelosok-pelosok sana. Nah, kalau dari aku itu sih ya Kak, mungkin dari Kak Setrin ada. Nah, solusi lainnya adalah ikut serta dalam kegiatan sosial ekonomi seperti zakat, wakaf produktif, dan komunitas ekonomi syariah. Nah, kita juga bisa bikin gerakan kecil di lingkungan sekitar untuk mengenalkan ekonomi syariah secara sederhana dan juga praktis. Nah, kalau itu dari saya. Oke, kita bisa nilai bahwa ini merupakan sebuah langkah kecil ya Kak. Betul. Tapi kalau dilakukan dengan skala besar akan membawa hasil yang besar pula. Benar. Itu tergantung ya siapa yang mengerjakan ya, tergantung dari niat juga. Iya, betul sekali. Belum menutup episode hari ini, aku mau nih Kak dengerin harapan kalian berdua tentang masa depan ekonomi Indonesia khususnya dari perspektif syariah. Aku dulu ya. Iya. Ekonomi syariah ya. Kalau berbicara harapan sebenarnya sangat banyak Kak. Cuma mungkin harapan yang paling besar dari aku ya, semoga ekonomi syariah itu bisa dirasakan dan juga bisa dipahami oleh masyarakat luas, bukan hanya dari generasi-generasi muda saja, tetapi juga orang-orang yang ada di pedesaan. Harapanku semoga ekonomi syariah ini juga tidak hanya tersebar di
kota-kota besar, tetapi pembangunannya juga bisa sampai kepada daerah-daerah pelosok. Nah, mungkin itu yang paling aku harapkan. Nah, kalau dari aku itu ingin melihat Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah. Bukan karena tingkat penduduk muslimnya besar, tetapi karena kita punya kreativitas, keberanian, dan kemampuan untuk bersaing di tingkat global. Mungkin itu harapan dari saya. Amin. Mudah-mudahan harapannya bukan hanya jadi mimpi ya Kak, tapi juga jadi kenyataan. Itulah tadi obrolan kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ina Rahmita dan Kak Satrina karena sudah menyempatkan waktunya. Semoga pembahasan kali ini memberikan energi baru buat pendengar untuk lebih mengenal dan memahami serta ikut terjun langsung ke ekonomi syariah. Aku juga sangat-sangat berterima kasih dengan Kak Eka karena sudah mengundang kami berdua. Khususnya itu saya sangat-sangat berterima kasih, dan juga semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menjadi pelajaran untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Nah, terima kasih juga sudah mengundang saya ke sini, dan harapan saya juga semoga masih banyak lagi anak-anak muda yang bergerak nantinya. Ya, amin. Oke, dan buat kalian pendengar setia, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap belajar, tetap berkarya, dan siap menjadi bagian dari perubahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.